Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita bersama-sama akan menyiapkan hati untuk dapat merayakan Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Marilah kita juga dapat mengingat bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Dan sepatutnya kita juga menyadari seperti halnya di dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14b, yang demikian firman Tuhan. Daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dan saat ini saudara yang kasih Tuhan, marilah kita mengakui yang demikian di dalam hati kita masing-masing dan kita memasuki saat teduh. Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 362, bait pertama dan yang kedua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Marilah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bersama kita akan menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Hidup kami adalah milik-Mu. Engkaulah Allah yang senantiasa hadir memelihara kehidupan kami. Engkau senantiasa menyediakan apa yang dibutuhkan oleh umat yang Engkau kasihi. Pada saat ini kami kembali datang di hadirat-Mu ya Bapa, bersama-sama dengan keluarga kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mendasari kami untuk kemudian pada hari Minggu esok bersama-sama kami akan datang dengan penuh sukacita merayakan Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh. Terangilah batin kami, pikiran kami, agar firman
yang hendak kami dengarkan pada malam hari ini senantiasa mengingatkan kami, senantiasa menguatkan kami akan kehidupan yang kami jalani. Secara khusus, kami juga berdoa kiranya Tuhan yang berkenan untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya rahmat-Mu Tuhan, kasih-Mu dan kemurahan-Mu dinyatakan bagi setiap umat yang mau dengan kerendahan hati membuka diri mereka, hati mereka untuk menerima kuasa kasih-Mu. Kami serahkan kehidupan kami di dalam penyertaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan pada saat ini terambil di dalam Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27. Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27 yang demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul perikop, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau telah mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dan merenungkannya di dalam hati kita masing-masing, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersama akan memuji nama Tuhan dari PKJ 198, bait pertama dan yang ketiga. Di hatiku, ya Yesus.
hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan hidup bukan hanya perkara menggenggam saja, tetapi juga siap untuk melepaskan. Melepaskan segala hal yang memang sudah tidak bisa dipegang, seringkali disebut dengan letting go. Nah, persoalannya saudara yang kasih Tuhan, apakah ketika kita melepaskan sesuatu itu, pada akhirnya manusia itu tidak akan teringat lagi? Ternyata tidak, saudara yang kasih Tuhan. Sekalipun sesuatu itu sudah dilepaskan, nyatanya manusia ini masih seringkali mengingatnya. Apalagi kalau itu adalah sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang istimewa dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, letting go bukan perkara yang mudah untuk kita lakukan. Karena hidup seolah ditarik untuk mengingat-ingat. Sehingga ketika kita terlalu mengingat-ingat, pada akhirnya kita tidak bisa melakukan hal yang lain yang harus kita sejatinya lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang menjadi gambaran dalam kisah yang kita baca pada malam hari ini. Dalam Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27 ini menggambarkan tentang anak muda yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk menjual semua hartanya dan kemudian memberikannya kepada orang-orang miskin. Dan melalui gambaran ini, saudara yang kasih Tuhan, kita diajak untuk belajar tentang letting go. Tapi nyatanya saudara yang kasih Tuhan, orang muda ini, dia tidak bisa melakukan apa yang menjadi perintah Yesus karena berat hati melepaskan apa yang dirasanya penting bagi hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak manusia yang terlalu menggenggam erat, bahkan terikat hatinya pada sesuatu yang mendatangkan. Saudara yang kasih Tuhan, banyak manusia yang terlalu menggenggam erat, bahkan terikat hatinya pada sesuatu yang dirasa adalah miliknya. Salah satunya adalah harta. Orang terkadang menganggap bahwa itu semua bisa mendatangkan kebahagiaan, dan karena itu semua maka seseorang itu dihormati. Sehingga mengalami kesulitan pastinya ketika disuruh untuk melepaskan atau hanya sekedar membagi kepada orang lain. Hatinya bisa merasa sedih karena pada akhirnya ketika dia harus melepaskan atau membagi kepada yang lain, memberikan kepada yang lain,
Dia merasa berkurang apa yang dimilikinya. Dia merasa tidak memiliki apa-apa nanti ketika terus memberikan sesuatu itu kepada yang lain. Dan tentu ini adalah cara berpikir yang keliru. Saudara yang kasih Tuhan, di hadapan Tuhan Allah, sesungguhnya manusia ini adalah milik Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan yang kita dapatkan karena hasil kerja keras kita dalam bekerja, juga adalah milik Tuhan. Maka tidak tepat kalau manusia menjadi terikat hatinya dengan sesuatu yang dimiliki. Sebab apa yang dirasa manusia itu adalah miliknya, ternyata tidak bisa senantiasa dimiliki. Karena saudara yang kasih Tuhan, sejatinya kekayaan itu tidak bisa menjaga dan menjamin hidup kita. Sebab manusia itu terbatas dan tidak bisa memiliki apapun untuk selama-lamanya. Pasti ada waktunya yang tadinya memiliki jadi tidak memiliki, dan yang tadinya tidak memiliki menjadi memiliki. Jadi seumpama memiliki, umurnya hanya sementara saja, tidak selamanya. Keinginannya untuk memiliki segalanya pada waktunya akan dipaksa untuk tidak memiliki. Saudara yang kasih Tuhan, memang penting bagi kita untuk bekerja keras dan menekuni segala sesuatunya sehingga kita bisa menjalani kehidupan. Tetapi jangan melupakan Tuhan dan persekutuan. Seharusnya manusia hidup terikat justru kepada Tuhan Allah yang memiliki hidupnya. Jadi kalau anak muda ini disuruh untuk menjual semua barang yang dimilikinya, itu bukan supaya anak muda ini hidup melarat, tetapi agar mengerti bahwa dirinya dalam kuasa kasih dan rahmat Tuhan Allah. Kuasa Tuhan Allah itu melebihi harta yang dimiliki manusia. Sehingga manusia pasti tidak akan pernah merasa kekurangan. Karena Tuhan Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia. Dan Ia juga akan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ilmu letting go ini penting sekali dalam kehidupan kita. Karena kita perlu belajar dan merenungkan tentang hal memberi dari apa yang kita miliki. Pada tanggal 7 Juni kita akan melaksanakan Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh. Marilah kita merenungkan, pernahkah ketika kita memberikan sesuatu itu kepada Tuhan, kita memberikannya dengan berat hati? Mari kita bersama merenungkan akan hal ini. Apakah kita sama seperti orang muda tadi? Ketika diperintahkan oleh Yesus untuk memberi, tetapi berat hati itu ada dalam dirinya. Saudaraku, dalam situasi normal ataupun dalam situasi yang tidak mudah seperti saat ini, seharusnya kita tetap senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang sudah kita terima dari Tuhan. Karena tentu banyak hal yang sudah kita terima dari Tuhan. Bukan saja materi, tetapi juga kesehatan, kekuatan, keluarga, dan lain sebagainya. Dan dengan didasari oleh rasa bersyukur itu, saudara yang kasih Tuhan, maka kita akan dapat memberi persembahan kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Saudara yang kasih Tuhan, janganlah kita dikuasai oleh rasa khawatir tentang segala yang dimiliki. Karena semua umat Tuhan tidak akan lepas
dari penglihatan Tuhan. Tuhan melihat dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan pula akan senantiasa memelihara hidup kita. Karena hidup kita selalu berada dalam genggaman Tuhan Allah. Selamat mempersiapkan diri untuk bersama-sama kita merayakan Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama akan memberikan persembahan dengan diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat 367 bait pertama dan yang keempat, Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa melihat dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Mampukanlah kami belajar dari kisah yang telah kami baca tadi untuk boleh menghayati bahwa hidup dan segala sesuatu yang kami miliki adalah milik-Mu. Sehingga ketika segala sesuatu ini adalah milik-Mu, biarlah kami juga dapat memberikan apa yang menjadi milik-Mu ini kepada Engkau ya Tuhan, dengan tidak berat hati, tetapi dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Pada esok hari Minggu, tanggal 7 Juni, kami akan bersama-sama merayakan Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh. Biarlah rasa syukur boleh ada di dalam hati kami masing-masing atas berkat-berkat-Mu bagi kami, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Meskipun dalam situasi yang berat kami alami saat ini, tolonglah kami ya Tuhan untuk senantiasa belajar bersyukur atas apapun juga yang kami miliki. Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan setiap keluarga, kiranya semua ada di dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Segala sesuatu yang menjadi pergumulan di tengah keluarga kami, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang senantiasa menuntun, agar umat-Mu tidak menyerah di dalam jalan hidupnya, tetapi terus menaruh setiap pengharapannya kepada Tuhan. Engkau anugerahkan kepada kami
kesehatan yang baik. Biarlah kami senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Dan esok pada hari Minggu kami akan memasuki hari raya persembahan. Biarlah kami senantiasa menyambutnya dengan penuh sukacita. Engkau berkati para panitia yang melayani, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, memberikan kesehatan yang baik, kekuatan bagi mereka. Pada saat ini kami juga telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk memberkati. Biarlah semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkatilah yang mengelola persembahan ini, hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan turun atas mereka. Kami serahkan Tuhan, kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam kuasa kasih Tuhan. Amin. Saat ini bersama kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 363 bait pertama dan yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Dan saat ini saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan saudara-saudara saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.